Kemudian setelah semua instalasi dilakukan dan juga semua requirement terpenuhi, selanjutnya yaitu membangun server menggunakan Flask. Perlu diperhatikan, yang perlu di highlight di bagian server ini yaitu bagaimana kita menuliskan directory agar penyimpanannya tidak salah masuk folder. Dan juga di bagian file API server ini yang perlu diperhatikan yaitu IP address-nya yang nantinya antara klien dengan yang nantinya aplikasi ini dapat terhubung ke klien. Di sini kita menggunakan Android sebagai kliennya. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai code yang ada di file ini, saya ingin bahas code lebih lanjut yang ada di file ini. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bagaimana Flask ini bekerja sebagai server. Jadi Flask ini sederhananya dia berperan sebagai server yang menangani ketika ada permintaan HTTP yang masuk. Kalau dalam contoh aplikasi face recognition ini nantinya akan mengatur URL atau upload, di mana nantinya klien bisa mengunggah file gambar. Kemudian di bagian line 14 ini ada app.root, merupakan dekorator yang digunakan oleh Flask yang fungsinya ini untuk mendefinisikan fungsi yang akan dipanggil ketika suatu URL atau URL tertentu itu diakses. Contohnya di sini ada upload file. Fungsi upload file ini akan dipanggil ketika ada permintaan dengan metode post ini masuk dan dikirim ke /upload. Kemudian bagaimana Flask menerima dan mengolah gambar yang diunggah. Jadi nanti Flask akan menerima gambar yang diunggah dengan mengakses request object. Nah, objeknya ini berisi data dengan permintaan HTTP yang sedang ditangani termasuk file yang diunggah tadi. Kemudian di sini di line 17 ada secure file name. Di sini secure file name ini digunakan. Kemudian di line 17 ini ada secure file name. Nah, secure file name ini diimpor dari library worksoup di sini yang digunakan untuk memastikan bahwa nama file ini aman untuk digunakan dalam sistem file ini. Kemudian gambar yang tadi diupload akan disimpan di directory yang sudah kita definisikan. Di sini ada di bagian upload folder. Di sini saya simpannya di drive D di folder ini, kode penerapan AI. Jadi bagian folder ini disesuaikan dengan dimana kita menyimpan foldernya. Jadi folder di sini disesuaikan dimana kita akan menyimpan data-data yang nantinya akan diproses atau dihasilkan. Kemudian gambar yang tadi sudah masuk di upload folder ini dia akan dibuka oleh library OpenCV. Kemudian nanti akan diolah di bagian fungsi proses image ini. Di line 37 ini ada model dir, fitur dir, feature type, classifier type. Di sini dir itu directory, dia ada di mana modelnya, model it. Di sini saya taruhnya di D, yang fitur juga di D. Nah, di sini fiturnya kita menggunakan histogram dan classifiernya menggunakan MLP. Kemudian di bagian fungsi proses image ini nantinya dia akan menerima path dari file gambar yang diupload tadi. Kemudian di fungsi proses image ini dia nanti akan menerima path dari file gambar yang diupload tadi. Kemudian nanti menggunakan kelas classifier tester untuk memprediksi tentang gambar tersebut. Untuk membuat proses image ini yang pertama dilakukan yaitu membuat instance dari image classifier tester. Di sini ada variable tester, dia menampung memuat data dari gambar yang diupload tadi. Kemudian ada classifiernya yang relevan. Kemudian fungsi ini nanti akan menguji gambarnya. Kemudian di fungsi proses image ini dia fungsinya akan menerima path dari file gambar yang diupload, kemudian menggunakan kelas dari image classifier tester untuk memprediksi tentang gambar tersebut. Jadi yang pertama dilakukan dalam membuat fungsi proses image ini yaitu membuat instance dari image classifier tester. Di sini ada variable tester, dia digunakan untuk dari fungsi instance classifier tester ini dia memuat data, kemudian dia juga classifier yang relevan.
Kemudian nanti fungsi ini akan menguji classifiernya dengan menggunakan gambar uji test image ini dan mengembalikan prediksi, fitur, dan gambar. Lalu fungsi ini akan menguji classifier dengan menggunakan test image gambar ujinya dan mengembalikan hasil prediksi, fitur, serta gambar. Nah, hasil gambar yang diproses tadi, data hasilnya akan disimpan di folder pre-process folder di sini. Saya letakkan di D juga di bagian pre-process images di sini untuk dia menyimpan hasil pengolahannya tadi. Seperti yang tadi saya bilang di awal, jangan lupa untuk mengganti IP hostnya sesuai dengan IP host dari jaringan yang sedang kita pakai sekarang agar nanti antara klien dengan PC-nya bisa terhubung. Jadi aplikasinya dapat berjalan di kliennya. Kita cek IP config yang sedang saya gunakan di sini. Nah, di sini PV4 address-nya ini kita copas, kita copy, kita paste di sini. Nah, portnya bisa isi bebas asalkan nanti dia bisa match dengan file yang lain yang membutuhkan port. Jangan lupa kita simpan. Kita pastikan di bagian feature type sama classifier type-nya ini gunakan sesuai keinginan kita. Di sini kita pakai histogram dan MLP, bisa juga menggunakan FPIS, bisa menggunakan YLCM dan lain-lainnya. Kemudian lanjut ke metode klasifikasinya. Di sini dibagi menjadi dua file, ada trend classification serta test classification. Yang pertama kita bahas yaitu trend classification. Nah, trend classification ini melibatkan beberapa langkah, yaitu mulai dari pengambilan gambarnya, kemudian ekstraksi fiturnya. Tadi kita menggunakan histogram, di sini ada extract histogram, kemudian ada model training untuk klasifikasi. Di sini kita menggunakan MLP, jadi di sini ada train MLP, kemudian ada penyimpanan model yang sudah di-train tadi. Kita mulai dari pembuatan class image classifier. Class image classifier ini digunakan untuk memuat gambar dari suatu direktori, kemudian mengekstrak fitur-fitur dari gambar-gambar tersebut, kemudian melatih model klasifikasi, dan terakhir menyimpan model tersebut nantinya digunakan di masa mendatang. Nah, di sini bisa dilihat ada fungsi extract histogram serta GLCM. Karena di sini kita menggunakan histogram, jadi di sini yang digunakan fungsi yang ini untuk mengekstrak fitur yang ada di gambar dari yang sudah diupload. Kemudian di fungsi load data ini dia akan memuat gambar dari directory datasetnya. Dia akan melakukan feature extractor di sini. Dia akan mengekstrak fiturnya. Nanti fitur dan labelnya akan disimpan ke dalam list. Di sini ada fungsi train MLP, train FPIS, itu metode yang digunakan untuk melatih model. Dan di sini kita menggunakan yang MLP. Jadi fungsi yang dipakai yaitu train MLP. Kemudian ada function train classifier. Di sini digunakan untuk membagi antara data train dan data test, melatih model klasifikasinya dan mengevaluasi kinerja modelnya dengan menghitung classification reportnya. Ada fungsi save classifier. Untuk fitur dan label yang disimpan tadi akan disimpan ke dalam file .npy ini. Nah, untuk yang modelnya akan disimpan ke .pkl. Masuk ke file test classification. Nah, kode-kode yang ada di test classification ini digunakan untuk menguji kinerja model klasifikasi yang telah dilatih. Kemudian ada gambar uji atau data testnya, kemudian mengekstrak fitur dari gambarnya, lalu memprediksi label gambar menggunakan model. Dimulai dari sama seperti trend classification tadi, ada kelas image classifier tester. Kelas ini digunakan untuk memuat model yang telah dilatih tadi, memuat gambar ujinya, kemudian dia mengekstrak fitur dari gambar tersebut, lalu melakukan prediksi. Ada function extract histogram dan extract GLCM ini untuk mengekstrak fitur dari gambar tersebut. Ada dua metode, histogram dan GLCM. Ada function load data dan load classifier. Jadi tadi fitur dan labelnya akan disimpan di file berekstensi .npy, sedangkan modelnya akan disimpan di file model.pkl, ekstensinya .pkl. Ada function read image. Di sini function ini digunakan untuk
membaca gambar dengan library OpenCV tadi, dapatkan dari path dari gambar tersebut. Kemudian di bagian proses image ini nanti gambar tersebut akan diproses. Function test classifier, fungsi ini digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar uji, kemudian melakukan prediksi menggunakan model. Di sini juga ada yang perlu diperhatikan dalam konfigurasi direktorinya. Di sini menggunakan seperti direktori yang tadi sama, yaitu model dan fitur ada di drive D. Kemudian fitur yang digunakan histogram dan classifiernya MLP bisa diganti Naive-Bayes, kemudian histogram bisa diganti DLCM. Sekian penjelasan dari metode klasifikasinya. Langkah berikutnya mengenai instalasi pada klien akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Ines.